konseling. Ada yang mau nanya nggak seputar tentang apa ya? Perkenalan diri dulu. Mau satu orang perkenalkan diri atau gimana? Boleh. Soalnya mau nanya dong siapa namanya? Oke, di sini ada yang jurusan agama? Berapa orang? Dua. Kelas berapa? Oke ya, sebelumnya Tete izin kerekam ya. Ini untuk sebuah dokumen. Tete di sini izin untuk bimbingan klasikal ya, temanya minat dan bakat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita pemanasan dulu ya. Tete mau ngecek semangatnya kalian ya. Oke, masih semangat gak? Enggak. Lapar. Masih pagi, yuk. Kalau Tete bilang semangat pagi, semangat pagi, bisa nggak? Bisa. Boleh. Sok atau ikutan, tapi sing hebohnya. Sok. Semangat pagi. Semangat ya, Mak. Udah pada sarapan belum? Belum pada sarapan? Oke, mau nanya nih ya. Buah apa yang suka dipakai sarapan? So, buah apa aja? Pisang. Sayur kumaha? Sayur pisang. Oke, pisang bahasa Inggrisnya apa? Banana ya. Oke, banana kalau kita makan, sebelum kita makan, banana di apa dulu? Dikupas dulu ya, terus dipotong dulu, dimakan. Habis makan itu kenyang ya perut kita. Kan? Oke, kita ice breaking dulu ya sebentar, biar menambah semangat kalian ya. Boleh semuanya berdiri? Boleh, yuk semuanya berdiri semuanya. Nih, mungkin yang kemarin bimbingan kelompok sama udah pada tahu ya. Oke, ini ya. Nanti ada yang harus ke depan, cowoknya 3 orang, ceweknya 3 orang ya. Gini. Piu 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 banana. Gini ya. Piu piu banana. Banana. Gini. Piu 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 banana. Eat banana. Eat banana. Nah, udah gitu dipotong ya banananya. Banana, cut banana. Cut banana. Terus udah banananya dipotong, terus dimakan ya. Banana, eat banana. Eat banana. Terus udah dimakan banananya, perut kita kenyang ya. Tapi sambil goyang gitu ya, sambil menggerakkan tubuh kalian. Oke, di pagi hari. Yuk, gini. Banana, eat serve banana. Serve banana. Nah, udah kenyang, dikeluarin ya. Boom banana. Boom banana. Boom banana. Udah ya, ayo semuanya bisa ikutan. Piu banana. Eat banana tuh. Yuk, eat banana. Eat banana. Terus eat banana. Eat banana. Cut banana. Cut banana. Cut banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana.
minat dan bakat. Boleh acungkan tangan, siapa yang tahu? Apa itu minat dan bakat? Minat dulu deh. Menurut sepemahaman kalian, apa itu minat? Hobi, kesukaan. Terus minat. Apa aja yang kalian tahu tentang minat itu apa sih? Minat. Aku mah minatnya sama ini. Aku mah minatnya sama jurusan ini. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang minat? Sekarang tentang minat. Pak. Boleh, sok gak apa-apa, searching juga gak apa-apa. Apa? Minat? Ada yang tahu? Bakat. Bakat. Kemampuan. Terus? Apalagi ada yang tahu? Oke. Apa? Keahlian bisa. Oke, di sini Teteh mau menjelaskan minat dulu ya. Nah, jadi minat itu sebuah dorongan ya, sebuah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek-objek tertentu. Bisa diartikan? Sudah paham semuanya? Minat itu dorongan atau keahlian dalam diri seseorang pada objek tertentu. Bisa tadi katanya hobi, ya, hobi ya. Nah, jadi dalam diri kalian itu terdapat minat ya, sebuah minat, ada sebuah dorongan, keinginan atau hobi, kesukaan ya. Oke lah, kita tanya satu-satu nih dari sini. Kamu minatnya apa? Hobinya apa? Main game. Yang bermanfaat atau apa? Voli, olahraga ya, bisa. Olahraga. Ada lagi yang punya hobi, punya minat? Apa sob? Aku nanti minatnya baca buku, baca novel, nonton film, banyak ya. Minat itu banyak macam-macamnya. Bakat, tadi bakat. Apa tadi bakat? Kemampuan. Bakat itu kemampuan. Ya, bakat itu kemampuan bawaan dari individu atau dari seseorang ya, dari dalam diri yang perlu dilatih atau dikembangkan. Contohnya, kalian punya bakat olahraga tadi voli. Kita mempunyai bakat, tapi kalau misalkan kita tidak dilatih, apakah itu kemampuannya akan meningkat? Tidak ya, tentu tidak. Oke, jadi kalau misalkan kalian punya minat, punya bakat, minat tadi kan keinginan ya. Minat kalian berminat dalam olahraga, berminat untuk contohnya kalian untuk kedepannya nih ya, untuk kedepannya memilih jurusan kuliah, memilih perguruan tinggi ya. Kalian minatnya, keinginan kalian itu yang minatnya dalam pengen masuk jurusan keguruan, keinginan kalian. Nah, kan dalam keguruan itu ya banyak ya jurusannya. Ada di dalam diri kalian tuh ada bakat. Bakat kalian tuh apa? Bakatnya olahraga, bakatnya menulis, menghitung, banyak ya. Oke. Di sini kelas 11 semuanya nanti kan kedepannya pasti bakalan kelas 12 ya, kelas 11 terus tahun ajaran depan itu kelas udah masuk kelas 12 ya. Jadi kalian tuh harus sudah mematangkan lagi minat dan bakat kalian ya, seperti itu. Nah, jadi kalian tuh harus tahu apa sih minat dan bakat dari diri kalian tuh. Jadi supaya kalian tahu nanti kalau misalkan kalian keluar sekolah, nanti kalau misalkan kalian sudah keluar sekolah, nanti kalian tahu ya kalian harus kemana. Kalau misalkan kalian harus bawa jurusan apa, kalau misalkan pekerjaan kalian harus bawanya pekerjaan yang kayak gimana gitu. Jadi kalian tuh
membawa sebuah tujuan ke depannya tuh harus sesuai dengan minat dan bakat dalam diri kalian. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Jadi gini ya, minat dan bakat itu dalam diri kalian kalau misalkan tidak dikembangkan, contohnya gini, kalian punya bakat dalam bernyanyi, kalian tuh ingin masuk kuliah atau bekerja ya, kuliah. Nah dalam kuliah kalian kalau misalkan kalian punya bakat dan minatnya dalam bernyanyi, kalian masuk kuliahnya sesuai dengan minat dan bakat kalian ya, jurusan kesenian. Jadi harus sesuai minat dan bakat kalian supaya nanti bakat dari diri kalian itu bisa dikembangkan. Oke, kita mau tanya, AA itu punya cita-citanya apa? Sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Dalam diri A itu punya bakat. Bakatnya apa? Hobinya apa? Keinginannya apa? Masih bingung. Kalau misalkan kalian masih bingung, kayak kan suka gini, hobi aku tuh apa ya? Bingung, aku teh banyak hobinya teh, suka ada yang gitu ya. Gak punya hobi, bisa ya kalian. Minat dan bakat itu sebenarnya bisa dites dalam psikotes ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti nih masuk kelas 12, kalian masih belum tahu apa yang ingin kalian, apa yang diinginkan oleh diri kalian, kemampuan kalian tuh dari mana. Jadi kalian bingung mau kerja apa kuliah, mau kuliah jurusan apa, mau kerja bawa pekerjaan kayak gimana. Jadi kalian tuh belum tahu ya minat dan bakat kalian tuh seperti apa. Kalian bisa dites seperti itu. Biasanya guru bimbingan konseling itu suka ngadain psikotes ya kalau kelas 12 itu. Ya, jadi kalian tuh harus jadi psikotes itu sebenarnya bukan tes yang main-main ya. Itu tuh menyesuaikan dalam diri kalian apa kemampuan dan apa keinginan kalian supaya nanti untuk kedepannya prinsip atau cita-cita yang kalian inginkan tuh apa ya, jadi tersusun gitu, terancang seperti itu ya. Oke, di sini ada yang mau bertanya tentang seputaran minat dan bakat. Boleh apa aja, bebas. Yang ingin bertanya boleh. Kayak misal, aku minatnya gini, tapi aku tidak didukung oleh orang tua. Apa gimana? Boleh acungkan tangannya yang mau bertanya. Bebas. Dua pertanyaan, satu perempuan, satu laki-laki. Ada yang mau ditanyain? Biar waktunya lebih cepat. Aku tunjuk aja ya, Teteh tunjuk aja. Satu laki-laki. Kamu. Nah, berarti bertanya. Satu lagi perempuan. Kamu aja. Sam bertanya tentang minat dan bakat apa, bebas. Tidak ada semangat dalam hidup. Punya ayam enggak biar menambah penyemangat hidup. Oke. Siapa namanya? Raifa tuh punya keinginan masuk polisi cenah, tapi tidak semangat cenah hoream latihan. Malas latihan. Tapi tadi apa bakatnya dalam berolahraga, dalam poli. Mau masuk polisi, suka olahraga, suka poli, tapi hoream
cita-citanya. Jadi bisa kedepannya kalian tuh boleh bergantung sama cita-cita supaya kalian tuh proses dalam meraih cita-cita, proses dalam mencapai sebuah prinsip yang kalian inginkan, sebuah cita-cita yang kalian inginkan tuh tercapai. Jadi kalian tuh harus bisa bekerja keras dengan sekemampuan kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin bercita-cita masuk polisi, saya mau cita-citanya mau masuk polisi. Nah, bagaimana tuh step by stepnya caranya masuk polisi? Kalau misalkan emang kita punya keinginannya yang kuat, kayang gitunya, kan kata paribasa Sunda juga, kayang mun kayang pasti orang Sunda kan? Mun kayang pasti pareng. Itu teh artinya kalau misalkan kita emang benar-benar kayang teh apa ya? Kerja keras itu sungguh-sungguh dalam mencapai cita-citanya, dalam menggapai cita-citanya, pasti nanti kalian akan mencapai dalam kunci kesuksesan. Jadi kalian tuh bakal pasti menemukan. Jadi kalau misalkan kamu pengen masuk polisi itu harus benar-benar berlatihnya, harus benar-benar olahraganya, basic yang kayak gitulah ya, ditingkatkan lagi. Kamu kan punya bakatnya dalam berolahraga ya, itu udah bagus ya, sudah sudah ada jalannya. Oke, untuk katanya bacain aja. Cara ngilangin rasa malas dalam bakat. Oke. Kalian tuh punya bakat, cuma tertutup sama kemalasan ya, seperti itu. Punya bakat tapi malas untuk mengembangkannya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian tuh punya bakat ya, tapi bakat kalian tuh tidak dikembangkan. Apakah kalian akan bisa untuk mendalami sebuah bakat itu? Tidak kan ya? Tidak akan bisa tentunya. Itu pasti kitanya harus, kalau misalkan dalam diri kita males, tapi kalau misalkan kamu itu punya bakat yang ingin dikembangkan, atau bakat yang emang kedepannya itu ada yang ingin dituju dalam bakat tertentu ya, dalam bakat kayak olahraga, tujuannya aku ingin jadi atletik. Nah, kalau misalkan kalian dalam bakat itu mempunyai tujuan yang sangat besar, kalian tuh harus membangun lagi semangatnya. Coba membangun semangatnya itu kalau misalkan dengan cara berlatih dalam 1 minggu sekali masih belum bisa, 2 minggu sekali berlatih. Nah, kalau misalkan itu sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi kebiasaan, itu pasti nanti kedepannya pasti bakalan terbiasa dan bakat kalian akan bisa terkembangkan. Rasa malas itu sebenarnya yang rasa malas itu bisa kita lawan dalam diri kita, bisa kita lawan. Malas semalas apapun, sekolah malas kan? Malas banget ya. Tapi kita tuh kalau misalkan tidak sekolah, kalau misalkan tidak sekolah dimarahin orang tua, gak dikasih uang jajan, terus nilainya jadi kecil ya. Nah, itu kan sekolah tuh jadi awalnya dari sebuah keterpaksaan, jadi nantinya jadi kebiasaan gitu. Jadi kita tuh melawan rasa malas karena ada sebuah keinginan yang ingin kita capai. Gitu. Oke, terima kasih ya. Bisa tepuk tangan untuk mungkin cukup ya. Sekian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi boleh. Dan ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang tadi saya sampaikan.
menimbulkan sedikit. Sok, boleh, nggak apa-apa. Asal ada keberaniannya aja ya. Jadi kalau kita punya pengalaman, kita teh kayak harus berusaha buat mencapai kemauan itu. Meskipun kita teh malas, tapi kan kita teh mau itu, jadi kita harus ya berusaha gitu. Ya, intinya kita tuh harus lebih banyak berusaha lawan rasa malas, lawan rasa keraguan ya, demi mencapainya sebuah cita-cita, sebuah kemauan, sebuah yang keinginan kita. Jadi kalian tuh dalam diri kalian tuh harus benar-benar mempunyai minat dan bakat ya. Oke, buat tadi yang sudah bertanya, kamu terus nanti ada tuh cowok tuh. Kamu bertanya? Ya, tosnya. Tos mana? Terima kasih ya. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.